syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Asatidzah, ustadzat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-7 sekarang ya. Materinya sudah difotokopi ya, sudah disiapkan. Al-Hadisus Sabi, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyata Tamim bin Aus Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu, ad-dinu an-nasihah, din itu an-nasihah, nasihat. Kulna, kami bertanya, kami para sahabat, Tamim bin Aus Ad-Dari dan yang lain-lain bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk man, siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam muslimin, ya, imam a'immah, pemimpin-pemimpin al-muslimin, orang-orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang awam mereka, rakyat kebanyakan, orang kebanyakan mereka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-7 dari Al-Arba'in An-Nawawi. Ini adalah hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Kunyah itu apa? Gelarnya itu Abu Ruqayyah. Bapaknya Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Pada umumnya kunyah itu dengan menyebut nama anak laki-laki. Jadi bapak-bapak ya punya anak namanya Umar, terus Abu Umar, gitu kan ya. Mana Pak Khairunnas nggak ada itu? Nggak ada. Abu Umar itu dulu. Waktu apa itu? Buat apa itu? Soto Bandung ya. Masih ingat apa ada soto Bandung? Abu Umar. Anaknya namanya Utsman, Abu Utsman. Anaknya namanya Muhammad, Abu Muhammad. Anaknya namanya Abdullah, Abu Abdillah. Kebanyakannya begitu, tetapi boleh juga dengan nama anak perempuan, terutama bila anak perempuan itu terkenal gitu, dikenal banyak orang. Terus kayak ini tadi, Ruqayyah ini kan nama untuk anak perempuan gitu. Nama untuk anak perempuan, maka pakai kunyahnya Abu Ruqayyah, ya boleh, nggak apa-apa. Lantas apa sekarang maknanya ad-dinun nasihah? Nah, ini kalau kita perinci, dinun nasihah itu kan jumlah ismiyah ya, jumlah yang didahului oleh isim, kalimat yang didahului oleh isim itu adalah kata benda, kata benda, nomina. Din itu kan kata benda toh ya. Nah, apa ada yang tidak didahului isim? Ada, didahului oleh fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Sekedar mengulang ya, pernah kita pelajari kalau bahasa Arab kan ya. Misalnya apa? Dzaraba Muhammadun kalban. Nah, gitu contohnya ya. Muhammad memukul anjing. Itu kan dzaraba, itu kan fi'il. Kalau didahului oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah, kalimat yang didahului oleh fi'il. Kalau ini jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Ad-din itu isim. An-nasihah, nasihah itu ini dinnya itu ma'rifat,
Makrifat itu apa? Makrifat itu definitif tertentu ya. Nasihat juga pakai alif lam kan, berarti makrifat. Lawannya makrifat itu nakiroh. Kalau nakiroh yang tanpa alif lam gitu. Nasihatun itu, dinun, nah itu nakiroh. Kalau ad-din, din yang itu, nah gitu loh ya. Din itu ya. Jadi bukan sembarang din, tapi dinnya itu adalah an-nasihat. Ini juga nasihat yang itu bukan yang lain. Lah kalau dua-duanya ma'rifat, ini ada ketentuan lah ya, aturan dalam tata bahasa Arab itu kalau mubtada dan khobarnya ma'rifat itu artinya hasr, artinya pembatasan. Maksudnya laisad dinu illan nasihat. Nah, itu tidaklah din itu, tidaklah dinullah al-Islam itu kecuali nasihat. Ya din itu nasihat dan din ya memang nasihat bukan yang lain gitu maksudnya ya. Jadi hasar untuk membatasi ya, dibatasi tidak yang lainnya. Ini sekedar keterangan tambahan saja ya. Nah, karena begitu maka maknanya sehingga maknanya tidaklah din itu kecuali nasihat. La isadin ilan nasihat itu. Ad-dinun nasihat maknanya begitu. Din pada hadis ini bermakna amalan ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu waraditu lakumul islamadinan itu din di situ tuh amalan din ya sholat ya zakat ya haji dan seterusnya itu amalan-amalan gitu. Karena din itu juga bisa bermakna pembalasan seperti pada surat Al-Fatihah itu maliki yaumiddin itu Malik ya penguasa hari pembalasan bukan hari din amalan bukan gitu, dinnya itu pembalasan. Yaumuddin itu hari pembalasan, jadi bermakna pembalasan itu din ya. Nah di sini maknanya amalan, aturan amalan ya dinul Islam itu. Nah, din di situ yang disebut din dalam makna amalan bukan dalam makna pembalasan. Dinun nasihat ya din Islam itu adalah nasihat. Dan nasihat itu apa toh? Nasihat itu kalau ulama mendefinisikan makna nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Keinginan baik kepada orang lain. Keinginan baik kepada pihak lain. Iradatul khair, keinginan yang baik kepada al ghair orang lain. Gitu loh. Pengen apik ning wong liya itu jenenge nasihat. Maka dengan takrif ini nasihat kepada Allah maksudnya apa? Keinginan baik kepada Allah gitu. Nasihat kepada Rasul maksudnya apa? Keinginan baik kepada Rasul. Nasihat kepada apa lagi? Kitab maksudnya keinginan baik kepada kitab dan seterusnya gitu. Nah, karena kita takrifnya pakai ini, takrif definisi ya, definisi pengertiannya pakai ini, maka din nasihat maknanya adalah keinginan baik kepada pihak lain. Nah ini ya, nasihat kepada Allah bermakna keinginan baik kepada Allah. Nasihat kepada kitab-kitab Allah, para utusan Allah, para pemimpin dan orang awam muslimin itu juga bermakna keinginan baik pada mereka gitu. Ingin baik pada orang lain. Jadi tidak mesti bermakna omongan ya nasihat itu ya, enggak, banyak itu, banyak hal. Sering saya sampaikan kalau ada saudara kita kelaparan, tidak bisa makan, ya nasihatnya bukan ya dengan yang sabar, kelaparan bukan gitu nasihatnya, dikasih makan, keluhan dikandani kon sabar gitu ya. Kalau kita punya makanan kita kasih makan, kalau kita nggak punya lah baru, yo saya sabar aku ya duwe gitu. Tapi kalau kita punya makanan, nasihatnya ya kita kasih makan. Itu namanya keinginan baik pada orang lain, kan gitu. Orang kelaparan. Orang tidak pakai baju, nggak punya baju. Nasihatnya ya dikasih baju, gitu kan? Tidak kon, ya wes yang sabar ya. Ranti kelambi ora apa-apa kok gitu. Ya enggak lah. Kita punya baju lebih, cukup untuk kita sendiri sudah cukup ya kasihkan. Ada dia, biar dia jadi pakai baju, gitu ya. Itu nasihat baik, apa keinginan baik itu maksudnya begitu.
Lah kadang-kadang bermakna omongan. Kalau memang orang tadi butuh diomongi, gitu. Saya butuh dinasihati ini, saya sedang galau, sedang risau susah, butuh dinasihati. Lah ya itu butuh dinasihati dikandani, diomongi kalau itu. Tapi secara umum karena iradatul khair lil ghair, ya jadinya tadi apapun yang dibutuhkan oleh orang yang mau kita nasihati itu, kalau kita bisa memberikan, kita berikan, gitu ya. Nasihat kepada Allah adalah satu, mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Allah kan Rob ya, Tuhan, Ilah. Nah, sekarang gimana cara berkemauan baik ya, mukhlisina lahuddin, itu kalau cara ayat ya, memurnikan din itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Tidak untuk Allah dan untuk yang lain juga tidak, gitu ya. Ya hanya untuk Allah tok gitu, tidak ada yang lain. Itu namanya mengikhlaskan, memurnikan. Ikhlas itu artinya murni gitu. Makanya surat Qul huwallahu ahad itu disebut suratul ikhlas. Padahal sejak ayat 1 sampai ayat 4 ayat kan ya. Itu enggak ada kan kata-kata ikhlas itu kan enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan enggak ada kata-kata ikhlas ya. Kalau disebutnya suratul ikhlas karena surat itu murni berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, tentang akidah saja, tidak ada yang lain, tidak bicara syariat, tidak bicara adab, tidak bicara apa, tentang Allah saja. Maka dikatakan karena murni gitu disebut suratul ikhlas gitu loh, surat al-ikhlas. Nah, nek wong Jawa kadang-kadang ikhlas itu dimaknakan ridho gitu loh. Piye ndek iki aku jek utang pira wis tak ikhlaske. Ikhlaske karepe diridhoke jane iki. Bukan kok dimurnikan, bukan. Anda salah istilah itu. Kudune gitu itu bilangnya wis tak ridhoke. Saya ridho sudah enggak usah kamu bayar utangnya wong seguru pira 5.000 sudah tak ridhoke. Wong Jawa kadang-kadang tak ikhlaske. Sebenarnya kurang tepat kalau diikhlasi karena ikhlas artinya murni, bukan ridho, beda gitu ya. Jadi kalau gitu, kalau memurnikan ibadah hanya untuk Allah itu, kalau kita mengabdi ya hanya kepada Allah saja. Hanya kita ganti istilah, kalau anak-anak ditugaskan itu bukan pengabdian, tapi penugasan gitu. Kalau mengabdinya kepada Allah, bukan kepada ma'had, bukan kepada apa gitu ya. Jadi penugasan. Jadi ditugaskan ke sana 2 tahun gitu, penugasan bukan pengabdian. Walaupun teman-teman yang kita kirim itu masih mengatakan pengabdian, nanti pengabdiannya berapa lama Ustaz? Enggak, kalau kita enggak pakai pengabdian, kita pakai penugasan. Oh iya ya, kalau gitu penugasannya berapa lama? Nah gitu, baru tanya gitu ya. Jadi ini memurnikan ibadah gitu itu kelihatannya secara umum memang harus begitu dan mudah gitu. Nah, padahal prakteknya kadang-kadang susah. Susahnya kenapa? Karena kita digoda, diganggu sama setan dalam mengajar sekarang ya, mengajarkan din. Untuk bisa ikhlas itu tidak gampang, tidak mudah. Karena orang akan cenderung apa istilahnya? Memilih atau memilih tempat-tempat mengajar bagi dia, bukan gitu tuh ya. Terus gini aja lah, kita punya waktu yang sama, waktu longganya itu podo. Si jine Pak atau Ustadz atau Ustadzah ngajar di tempat saya ya, di sini. Ya, lagi menawarkan juga di sini. Nah, sama-sama menawarkan gitu kan kita milih toh. Nah, itu kan ya. Milih sing ndi saiki. Nah, kan gitu. Maka saya masih ingat ada seorang ustadz itu cerita kepada murid-muridnya yang hampir lulus satu pondok. Bilangnya itu gini pada murid-muridnya. Nah, kalian nanti kalau lulus, kalian nanti pilihan pertama, jadi yang disuruhkan oleh ustadz tadi satu, kalau ustadzmu ini bilang kalian pulanglah ke daerah kalian, mengajarlah di sana, itu yang paling bagus. Kalian dari mana? Cuk gunung sana ya, Merapi atau pinggir laut sana, Gunung Kidul sana ya. Kamu dari sana ngaji ke sini,
sinau ma'had, lulus jadi guru toh, lulus jadi ustadz, kamu balik ke sana. Itu paling bagusnya itu. Kamu datang ke sana, kamu mengajar di daerah kamu, memajukan Islam di sana, itu yang paling baik. Itu kata saya tadi. Satu, pilihan pertama itu. Pilihan kedua, kalau tidak bisa begitu, tidak, ya sudah, kamu tetap di sini saja. Bantu kita ngajar di sini, di pondok ini. Itu, semulang nang kene wae, wes. Jadi guru di sini mendidik umat, nanti bisa mendidik guru-guru yang baru, biar bisa menyebarkan Islam. Terus tidak juga pulang ke daerah juga enggak, ya enggak. Sekarang kerja apa di luar, ngajar di luar, tidak di pondoknya, tidak kembali ke daerah, ngajar di luar. Terus gurunya tadi pesan gini, nah kalau nanti kamu ngajar di luar, nanti ada tawaran, ngajar di sini, di sini, di sini gitu kan. Kata guru tadi, kamu pilihlah tempat yang menawarkan fasilitas dunia paling minim. Kok gitu saat gen terjaga ikhlasnya katanya gitu. Terjaga ikhlasnya. Gimana? Jadi nggih, dia cerita pada muridnya. Nanti kalau ada misalnya mengajar di sini mukafaahnya 1 juta per bulan gitu ya. Apa fee-nya itu ini mukafaah ya, gajinya itu. Sini 2 juta per bulan. Di sini ini 500.000 per bulan. Di sini guru 250.000 per bulan. Pilihlah yang 250.000 itu. Katanya gitu gurunya tadi itu. Pilih sing lho kok soalnya ikhlas kuwi engko, soalnya tidak menawarkan dunia yang paling rendah itu, dunia yang paling sedikit minimal. Di sini Ustaz kalau ngajar di sini nanti begitu jadi pengajar kita kasih apa istilahnya? Asramanya itu asrama bagus 2 lantai, nah, itu tuh ya 2 lantai. Yang di sini 1 kamar 1 lantai ada AC-nya, yang di sini 1 kamar neng enek mung kitiran tok gitu. Sini ora enek kamare gitu. Melu neng masjid, ya melu sing nang masjid ki bae gitu, katanya gitu. Kenapa? Karena dengan itu menjaga keikhlasan. Ini bukan omongan Nabi loh ya. Ditolak ya bisa, tapi itu menurut saya kok logis itu. Karena apa? Karena ketika dengan cara itu tadi, nanti kalau ditanya oleh Allah, saya kok milih ngene, kowe mergo apa milih kuwi? Kan tidak bisa jawab karena dunia kan nggak bisa. Wong ini fasilitasnya paling minim kok. Oh gitu loh. Tapi kalau yang tadi, yang milih yang fasilitas tinggi tadi, kan bisa dituduh, setidaknya dituduh lah ya, tuduh mergo dunia. Saya gadok sama kejadian yang lain di salah satu tempat di Indonesia sini, tempat salah satu ormas Islam besar gitu ya, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Saya itu diceritani sama orang yang di ormas itu. Dan dia akan minta guru ke kita, guru ke ma'had kita. Terus saya bilang, loh Ustaz, antum di sana di tempat itu kan punya universitas toh, universitas untuk mendidik kader kan? Oh iya betul, di satu tempat itu. Ya saya sebutkan ya, nanti tidak ketahuan. Pokoknya ini cuma sekedar saja, apa pelajaran saja. Iya Ustaz. Nah terus minta dari sana saja, karena kan ada guru-guru tiap tahun kan ngirim guru. Ustaz, di tempat itu apa kaderisasi kami di situ itu, universitasnya kami di situ itu memang iya Ustaz. Tapi begitu anak-anak lulus itu sudah dipesan sama tempat-tempat yang kaya-kaya itu. Jadi wis lulusanmu piro-piro kira menene tak gaji semene gitu. Akhirnya anak-anak kita lulusan kita itu ya pilih rono kabeh. Akhirnya tempat-tempat yang kering istilahnya ya. Tempat kering bisa ora enek apa-apa gitu. Apa ayu Ustaz. Itu gitu, makanya minta kita gitu. Karena kita kan ora tau takon masalah gitu loh. Bu, gaji piro ora apa-apa, yang penting anak kita di sana dikasih makan, tidak bayar itu ya, tidak mengeluarkan uang, wis piro-piro tujuannya untuk sabilillah. Akhirnya gitu. Itu iya, tapi itu tadi satu tempat di negara kita ini ada provinsi kaya gitu. Pokoknya lulusanmu piro-piro kirim menene, tak gaji semene, itu gitu. Akhirnya anak-anak kita lulusan kita ya pilih ke sana. Tapi ini harap mana mau gitu. Satu itu ya cerita satu. Satu lagi masih ada satu lagi. Nah, seorang ustadz, kalau saya sebut namanya, insya Allah pada tahu semua. Orang ustadz, dia itu merintis ma'had itu. Satu lain gunung itu, di pegunungan merintis. Terus dia itu awal-awal waktu kita ke sana itu sendirian ngajarnya. Dia sama istrinya, ya istrinya ya bisa ngajar, tapi enggak seperti suaminya yang jelas. Terus
ngajar di situ. Ini Ustaz, ketika kita minta, kadang-kadang kok pergi, ketemu kita di sini, dia bilang, Ustaz saya nggak bisa ninggal Pak, saya ini nggak ada yang, kalau saya keluar ya kosong, nggak ada yang ngajar. Dia cerita, saya tuh ngajar dari pagi itu pada subuh sampai sore gitu. Ya mau izin itu tok itu, berarti muridnya ya dia, gurunya ya dia, tidak ada orang lain. Terus kita tanya, antum dulu waktu kuliah, waktu sekolah di luar negeri sana, karena ada teman-teman Ustaz, teman di sana, iya ada. Lah apa nggak dihubungi? Kita kan tanya gitu, nggak dihubungi untuk ikut ngajar. Sudah Ustaz, sudah saya hubungi teman-teman saya, tak hubungi, ayo saya ingin pulang lagi ini. Nggak ada yang mau Ustaz. Larane apa aneh itu tadi. Jadi ini babat alas namanya, babat alas wis ngarep-arep gaji gampangane gitu lah. Ini babat alas gitu. Itu mereka nggak ada yang mau, nggak tertarik itu. Aku bulan ning Jakarta kono wae nang ndi wis sing kira-kira hasilnya besar gitu. Contohnya ya. Nah, itu nanti kita pilah dan kita pilih. Ngulang itu gitu. Makanya kalau saya pernah nasihati murid saya dulu di Klaten ya, ada seorang murid saya di Klaten itu saya nasihati. Ustaz, saya itu ngajar Quran, terus ngulang maca Quran itu terus dibayar. Gimana? Saya bilang halal, boleh, memang boleh kan? Ngulang dibayar itu halal. Nabi mengatakan yang paling berhak diminta upah itu kan Quran. Cuma saya bilang begini, Mas ya, kalau nanti ada orang pengen sinau Quran orang kuat bayar, ngulangan gitu. Jangan kamu pakai syarat gitu. Aku belum ngulang nek dibayar, jangan mesake gitu. Satu mesake nanti dia nggak kuat bayar. Dia pengen maca Quran jadi ra iso goro-goro kamu masang tarif tadi. Satu. Yang kedua yang lebih berat lagi, nanti kalau kamu ditanya oleh Allah piye coba? Ki nek hambaku, nek kawulaku iki njaluk diulang, mergo ra iso mbayar mbok ulang, terus dadi ra mudeng agama. Kowe tanggung jawabmu piye? Nek gitu gimana? Begitu lah ya. Jadi tadi saya kembalikan tadi, itulah yang harusnya kita kerjakan. Artinya sekali lagi, jenengan mengajar dimanapun kemudian dapat dikasih apa istilahnya bisaroh atau mukafa'ah itu halal boleh, iya boleh, halal tidak ada masalah. Menentukan ya boleh gitu. Aku ngulang bayarku semuanya ya boleh, tidak apa-apa. Itu juga halal. Tetapi nanti kalau ada di sebagian daerah, sebagian wilayah yang pengen diulang ning ora iso ngasih apa-apa, berangkatlah. Bismillah itu loh ya, berangkatlah. Karena apa? Karena itulah akan menjaga keikhlasan kita. Contohnya itu loh ya, masalah mengajar itu gitu ikhlas ya. Masalah apalagi sekarang belajar juga sama kan, sinau juga gitu. Belajar ya yang ikhlas, memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Ada di sebagian tempat itu ya, di sini saya kira juga lebih banyak di Jogja ya, atau tidaknya sama lah dengan yang di Solo. Kan ada pengajian tertentu itu yang dihadiri oleh kalangan menengah ke atas, gitu loh. Kan ada ya, pengajian begitu. Nah itu hadir di situ itu nanti menguntungkan bagi orang-orang. Kenapa? Jadi kenal karo wong-wong kalangan atas gitu kan ya, kalangan berduit, kalangan berharta atau kalangan pejabat-pejabat itu, sehingga terus jadi punya koneksi. Nah gitu tuh ya, jadi koneksi kenal karo kaya kan gitu tuh ya. Lah ngajinya sih enggak apa-apa, tapi kalau niatannya untuk itulah itu masalah itu. Gitu loh ya. Jadi aku ngaji ning kono, lah kono sing teko wong sugih-sugih kok. Aku kan ketemu karo wong kono, koncone sugih-sugih kok butuh apa-apa gampang. Lho kan gitu jadinya. Nah, niatannya itu jadi ra ikhlas loh itu. Oh, gitu ya. Kalau niatannya masih terjaga tidak ada masalah sebenarnya. Pengajian di mana kan sebenarnya baik-baik saja. Cuman kalau itu yang jadi pokok, nah itu jadi masalah karena tadi jadi sinaune ngajine tidak ikhlas, ngajine jadi mengharapkan sesuatu. Kita pernah ngalami itu juga ya. Pernah ngalami kita dulu waktu di Klaten itu, kita itu pindah-pindah malam Jumat itu yang sudah sepuh-sepuh yang Klaten sudah pernah ikut ya. Kita malam Jumat itu pindah-pindah dari sini, malam Jumat ini di sini, di sana. Waktu itu saya dari Jogja ya, dari Jogja mulai ke sana sama beberapa teman dari Jogja sini, ngajar ke Klaten, terus pindah-pindah lah. Pindah-pindah itu ada di sebagian tempat itu karena memang orangnya itu suka menjamu tamu gitu ya, dan kemudian punya uang. Di satu tempat itu jamuannya enak gitu loh. Dititeni sidane. Ora nek ngon kono kae mesti maam enak gitu. Nek ning kene iki idang putih kae gitu. Apa namanya? Snack ya biasa-biasa, sing kene iki maam enak wis nanti warak gitu lah.
Nah, terus akhirnya kalau pas di tempat itu sing toko akeh. Nah, itu tadi toko akeh. Nah, kita kan ya tahu orang-orang di luar kan begitu ya. Nah, terus jadi masalah terus yang bagian yang tidak bisa membayar, tidak bisa memberikan sebanyak itu tadi terus protes itu. Mbok anu wae ngajine iki rasa nggo panganan opo to atau panganane sing biasa wae to gitu. Nah, saya sampai menyampaikan pada bapak-bapak di sana, saudara kita itu. Wis gini saja lah. Nek itu jadi masalah. Sekarang kita umumkan saiki ngajine rasa nggo apa-apa, wis ngono wae apa piye gitu. Wedang ya rasa nek perlu wedang putih tok ya piye gitu. Begitu karena apa? Karena itu tadi sijine pengene menjamu, sijine arep menjamu ngono ora duwe sidane terus dadi wah nek ngono aku sing teko go sithik, regane gedang goreng tok siji saya gitu ya. Lah sing kene ya gedang goreng ya napa mulai enek segone, enek macam-macam gitu loh. Jadinya itu jadi masalah. Nah, ini gini-gini ini kalau kita bisa menjaga keikhlasan sebenarnya tidak ada masalah, cuma ya tadi ya jenenge wong akeh nggih, wong akeh kan ya begitulah. Nah, sebenarnya yang paling baik adalah tadi mengikhlaskan memberikan itu untuk Allah, jadi tidak ada urusan terus nang kono kuwi piye-piye ra masalah, sing penting aku nang kene iki mulang, nah, gitu. Sing penting aku nang kene iki ngaji gitu. Kemudian bersaksi mengisahkannya atau bertauhid, bersyahadat. Nah, tadi kan ibadah ini juga mentauhidkan Allah, itu juga termasuk bagian dari nasihat kepada Allah. Nasihat kepada kitab Allah adalah satu, membela dan melindunginya dari kebatilan yang dimasukkan oleh pelaku kebatilan. Orang itu kan masukkan kebatilan ke dalam hak, ya. Maka dikatakan ada ayat wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu jangan mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Tidak boleh. Nah, kita karena kita disuruh nasihat kepada kitab Allah ya. Ad-dinun nasihah liman, salah satunya adalah li kitabillah, maka kita harus melindungi Quran itu dari kebatilan yang dimasukkan oleh para pelaku kebatilan. Sekarang ini kan ada orang ngomong, itu loh ada dalilnya, ucapkan selamat Natal dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, itu piye? Salam untukku, kata Nabi Isa itu kan dalam Al-Quran surat Maryam itu. Ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan, hidup lagi, ub'atsu hayyan. Al-Quran aja mengucapkan selamat toh, salam selamat toh. Lah waktu lahir itu kan berarti kan waktu Natal itu, lah kan selamat itu berarti oleh gitu. Lah kita bantah itu orang ngono kuwi. Maksudnya Nabi Isa salamun alayya yaumul itu gini loh ya. Nabi Isa itu satu-satunya bayi yang tidak disentuh setan ketika lahir itu Nabi Isa. Silahkan dilihat ada hadisnya kan ya. Semua bayi itu disentuh setan sehingga nangis itu. Padahal yang kita kenal bayi ini lahir orang nangis itu diseblek itu. Kita nangis. Setannya sopo tadi itu. Jangan bilang-bilang loh ya. Setannya sopo malah. Jadi bayi itu nangis karena disentuh setan. Hadisnya begitu. Nah, Nabi Isa itu tidak gitu. Maka dikatakan salamun alayya yaumul itu gitu loh. Bukan kok salam selamat lahir, bukan gitu. Salah itu. Nah, kita ada kebatilan itu kan kita tolak. Dia ngomong orang ngono kuwi, ini loh yang bener. Oh gitu loh. Lo kok tahu? Tafsirnya ada kok, keterangan di tafsir kan ada. Gitu ya. Jadi disampaikan seperti itu. Nanti orang-orang kan bilang begitu. Ngomongin gitu ya. Kita bantah. Atau itu ya. Jadi salam maksudnya seperti itu. Jadi dia selamat dari godaan setan. Bukan kok mengucapkan salam, tidak. Yang kedua, kalau itu dikatakan Natal, Natal itu sendiri masih masalah kok. Katanya Nabi Isa itu menurut yang mereka ceritakan itu kan ya, yang mereka ada pada mereka lahirnya di kandang kambing yang itu tuh. Nah, pada bulan Desember itu di sana di tempat Eropa kan, bukan di Eropa, di Nazaret ya, di Nasiroh di daerah Palestina itu, di situ tuh
sedang salju, sedang musim dingin sana itu. Dalam musim dingin, neng jopo ngelake, ya beku no, kayak itu. Kan nggak mungkin itu. Jadi bukan tanggal itu. Yang terjadi memang 25 Desember itu kalau kita lihat apa namanya sejarahnya ya, sejarah mereka sendiri itu kesepakatan gitu loh. Tanggal biru ya benar, tanggal gini, nanti soalnya biar pas dengan tanggal 1 Januarinya, karena 1 Januari mereka memperingati Dewa Janos itu kan ya, maka seminggu sebelumnya ya tanggal 25 Desember itu dibuat begitu. Jadi itu kesepakatan mereka, bukan kok memang lahirnya pada waktu itu. Itu yang kedua ya. Artinya apa? Ya salah kalau gitu. Tidak bisa dikatakan sebagai dalil dari pernyataan itu tadi. Dan kita juga punya kewajiban menjelaskan kebatilan. Ini batil itu salah begitu itu, tidak boleh. Ada dosen UIN Solo, IAIN Solo, lulusan sini UIN Kalijaga ini, Sunan Kalijaga ini, lulus S3-nya dari UIN Kalijaga, Sunan Kalijaga, suka gitu ya. Itu nulis disertasi, isinya boleh berhubungan seks dengan selain istrinya. Jadi apa judulnya itu? Non marital gitu ya, seks non marital, tidak dalam bingkai pernikahan. Dalilnya hubungan dengan budak perempuan, gitu loh ya. Dulu kan ada budak perempuan itu bukan istri, tapi bisa dikumpuli, nah gitu loh. Jadi nanti dia itu membawanya kepada, jadi nyelesai mungkin PSK, BTS kalau zaman dulu ya, sekarang PSK itu dianggap seperti budak, gitu loh. Jadi dibayar kayak budak, kan gitu kan, kemudian bisa berhubungan seks dengan itu. Begitu lulus itu dari UIN sini. Seperti itu diluluskan, terus ditulis sebagai disertasi. Nah kita punya kewajiban bantah itu. Saya sudah bantah di tulisan saya. Ini salahnya di sini ya, tunjukkan ini salahnya di sini. Ini kayak ini terangkan seperti itu. Pada sebagian dosen itu, ya. Sebagian dosen-dosen yang ikut kajian itu saya sampaikan. Ini loh, dia salahnya dia ngambil ini. Beda antara budak dan PSK itu beda. Budak itu ya dalam Islam, budak perempuan boleh dikumpuli tuannya, benar, tapi yang boleh ngumpuli ya hanya tuannya saja, tidak boleh yang lain. Kalau dia dikumpuli oleh orang lain, zina namanya, dosa, dihukum itu. Yang merdeka kalau sudah pernah menikah berarti dia dirajam, yang budak hubungannya separuh dari orang merdeka. Artinya kalau dia budak itu tidak dirajam, tapi dia dijilid 100 kali, karena dia budak, bukan seperti orang merdeka, kan gitu kan ya, ada hadisnya, kedudukannya seperti itu. Jadi kalau dia misalnya dia berzina, berhubungan seks dengan selain tuannya ini, budak lain atau orang lain gitu, itu namanya zina, tidak boleh. Gitu loh ya, satu itu begitu. Terus ada istilah namanya istibro. Istibro itu apa? Kalau budak perempuan ini tadi itu dia dalam keadaan sudah menikah, ya, kemudian jadi budak, maka tidak boleh dikumpuli oleh tuannya sampai dia itu haid lebih dulu, menstruasi. Itu namanya istibro, memastikan bahwa rahimnya itu kosong, tidak ada janin gitu loh ya. Dia haid, suci lah baru boleh dikumpuli oleh tuannya. Nah, tidak begitu tidak boleh. Sekarang kecekal jadi budak, perang ini langsung dikumpulin, tidak boleh. Tunggu dulu, istibro dulu gitu loh ya. Itu gitu. Dalam Islam dijaga seperti itu. Plus tambah lagi kan, nanti kalau dia dikumpuli oleh tuannya, ini apa namanya kadang-kadang disebut kalau punya kemudian dia hamil gitu ya. Dia hamil dari anak tuannya kan, maka dia dikatakan sebagai ummul walad. Biasanya ummul walad itu kemudian dimerdekakan oleh tuannya, karena dia hamil melahirkan anak tuannya. Karena anaknya ini anaknya tuan, jadi anaknya merdeka, bukan jadi budak. Karena anaknya yang laki-laki ya, anak dari suami kan, anak dari bapak, maka dia merdeka. Biasanya budak seperti ini itu nanti dimerdekakan. Kalaupun tidak, nanti kalau tuannya mati, ini dia merdeka. Oh gitu loh ya, walidah itu atau walad itu dia merdeka kalau tuannya mati, begitu. Nah itu dalam Islam ada aturan kayak gitu. Mbok pada nih karo PSK yo beda jauh gitu loh. Tidak bisa itu diamalkan, tidak bisa. Ini betul memang berhubungan seks tidak dengan istri tapi dengan budaknya. Budaknya loh ya, bukan budak orang lain. Oh gitu loh, dijaga sedemikian rupa dalam Islam sehingga nasab itu tidak tercampur. Budak dikumpuli oleh tuannya, iya.
sampai hamil, sampai melahirkan. Ini jelas, ini budak tuanya dan dia jadi tidak boleh dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli tuanya, tidak boleh dikumpuli oleh siapapun juga. Nanti kalau dia dijual, ini sendiri masih perselisihan ya, dijual itu boleh apa enggak, karena sebagian mengatakan tidak boleh dijual. Misalnya pun dijual, maka tadi harus pakai istibrok dulu, tidak bisa kemudian datang langsung dikumpuli oleh tuanya, tidak bisa. Oh gitu loh ya. Kembali yang ke arah situ, sehingga dibantah yang seperti itu. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita punya kemampuan, tulislah itu, ditulis. Ini ustaz-ustaz ya, wis tahu nulis makalah lah ya. Kalian tulis itu, tulis, bantahkan ke sana. Supaya orang-orang itu jadi tahu loh, salahmu di sini. Kamu ambil istimbat begini, salahnya di sini, di sini, di sini. Nah, tunjukkan gitu. Tak percaya, aku percaya ki, ya sekarangmu. Allah itu yahdi mayasa, wa yudhillu mayasa ya. Tapi kita sudah berbuat kan, kita lindungi diri kita dari hal yang seperti itu. Agama kita, Quran kita lindungi dari yang seperti itu. Yang kedua, membenarkan beritanya dengan yakin, seyakin-yakinnya. Nah itu, kalau ada berita ini ya, dalam Al-Quran ada berita, nanti akan begini. Ya kita benarkan, jangan kita dustakan, jangan diragukan. Nah gitu, ragu saja jangan, apalagi didustakan toh ya. Lebih jauh lagi, meragukan saja jangan. Ada berita, ini berita ya, tentang hari kiamat. Betul nggak? Mesti betul. Oh, yang memberitakan itu Al-Quran kok. Gitu ya. Jadi meyakini sampai yakin berita yang disampaikan oleh Kitabullah tadi. Terus yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Ada perintah dikerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan nggak ada perintahnya. Perintah itu lafadznya macam-macam. Ada yang langsung amr gitu, ada yang tadi berita sifatnya kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kutiba itu wujibah gitu, furido, diwajibkan. Wajibkan berarti itu dilakoni toh nggih? Dilakoni. Nanti kalau sudah tiba waktunya kita puasa. Kan gitu tuh ya, waktu Ramadan wajib berpuasa. Dalilnya ayat itu tadi 183 surat Al-Baqarah, itu wujud dari melaksanakan perintahnya. Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Ini kalau ini larangan ya, takwa pada Allah perintah, lalu yang keempat ini kan menjauhi larangan. Wa dharu ma baqiya minar riba, kamu tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Kabeh tinggal kabeh. Kalau kalian mau bertobat, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kalian ambil pokoknya saja. Kalian dulu minjami berapa? 1 juta, ya ambil 1 juta. Tidak melebihi gitu loh ya. Dulu utang 1 juta, bayar 1 juta, gitu saja. Kalau mau tobat dari riba, jangan masih nambahi ribanya, jangan. Jenenge ora tobat loh, gitu loh ya. Kalau saudara-saudara kita di MTR itu, masyarakat tanpa riba itu, mereka membantu orang yang terjerat hutang riba, tapi disyaratkan. Syaratnya orang gelem bayar ribane loh ya, gitu. Kita bantu, tapi syaratnya kamu bilang sama bank, bilang pada bank, saya mau bayar utang saya, tapi utang saya saja, pokoknya tok, nggak mau bayar riba. Banknya mesti kan geger, oh iya, pokoknya saya mau bayar, tapi utang saya dulu utang sekian, saya bayar sekian. Nah, nanti dibantu sama mereka, sama teman-teman kita tadi, paling tidak bantuan berupa advice ya, nasihat, nanti dibeginikan gitu. Bukan mau bantu, utangmu piro, ini, bagaimana kurang tak bayari kami, bukan gitu, jenenge orang bantu, jenenge membiarkan dalam riba atau tidak. Ini mereka tidak begitu. Kita bantu, tapi kita bantu untuk membayar utangnya, bukan bantu untuk bayar ribanya, enggak. Begitu ya. Ini kembali ke yang tadi. Kita mau menjauhi larangannya. Al-Quran melarang, ya kita tinggalkan. Beriman bahwa hukumnya adalah sebaik-baik hukum dan tidak ada hukum yang lebih baik daripadanya. Al-Quran itu sebaik-baik hukum. Allah itu ahkamul hakimin, sebaik-baik yang menetapkan hukum. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Kalau ada orang ya, dia menjalankan hukum selain hukum Islam, tetapi dalam hatinya itu dia merasa meyakini bahwa yang paling baik itu hukum Islam. Tapi karena saya kepeksa karena saya jadi pegawai petugas di sini, yang saya terapkan bukan hukum Islam, tapi dia meyakini hukum Islam itu yang paling baik. Ini kalah, elek nih. Yang kepaksa tak nggo gitu. Gitu itu kalau ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia maksiat, dosa gitu.
Tapi kalau dia meyakini bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Islam, oh kafir orang seperti itu. Kafir, karena apa? Karena dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Gitu. Dengan keyakinan seperti itu, dia jadi kafir gara-gara itu. Nah, gitu loh ya. Nah, kalau ada hakim atau qadhi gitu, sekarang hakim lah ya, dia begitu. Ada dulu orang namanya Abdul Qadir Audah di Mesir sana, Ikhwanul Muslimin. Dia itu sarjana hukum, bahkan dokter dia di bidang hukum. Dia sudah di dokter, S3 di bidang hukum, terus ahli hukum lah di sana. Terus dia mengatakan begini, saya ini orang hukum, saya tahu hukum positif kalau kata orang ya, hukum positif. Konon wad'i itu ya, konon wad'i, hukum positif di negara ini saya tahu. Saya hafal, saya menguasai. Cuman saya ini muslim, katanya. Maka dia mengatakan, maka izinkan saya untuk berkhianat kepada ilmu saya yang saya pelajari ini. Ilmu hukum yang saya pelajari sejak kuliah sampai S2 sampai S3 saya khianati karena saya lebih memilih hukum Islam. Itu kata Abdul Qadir Audah. Akhirnya dipenjara lagi. Penjara termasuk yang di penjara waktu gegeran Ikhwanul Muslimin di Mesir itu. Gitu-gitu ya. Jadi tegas, saya tahu hukum apa? Hukum acara pidana kalau cara kita ya, hukum pidana, hukum acara pidana dia kenal, dia hafal, dia ahli di situ. Cuman ini tidak lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah yang paling baik. Maka dia mengatakan saya akan mengkhianati ilmu saya. Saya tidak mau terapkan hukum ini, saya terapkan hukumnya Allah saja, hukum Al-Qur'an. Nah, gitu. Itu yang tegas seperti itu. Tapi kalau tidak, setidaknya jangan punya keyakinan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah gitu. Wong maling itu duit diapake ya diketok tangane. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Kan gitu tuh ya ayatnya ya. Potong tangan itu yang paling baik. Kalau penjara apa ini? Apa potong tangan? Kalau sampai ada orang meyakini apa penjara, nah itu kafir berarti. Ya gitu loh ya. Bahwa dia tidak bisa menerapkan hukum itu lain hal. Paling apa iki lah kok ora mbok terapke, aku ora iso kok nerapke iki, aku sing di produksi polisi saya nanti. Kan gitu ta ya. Hukum rajam bagi pezina, muhson, sudah pernah menikah, zina, hukumnya rajam. Itu yang paling baik gitu. Dengan diudani apa endi? Diudani itu kan utuh ngono ya. Utuh keliling kota, keliling desa, diudani kan zaman dulu kan gitu kan. Sampai rajam loh, rajam itu hukum dari Allah kok, gitu, harus begitu. Lah kok orang menerapke? Lah aku menerapke, aku kok sing cekal polisi aku kok, enggak bisa saya menerapkan itu, apalagi saya enggak punya kekuasaan, tidak bisa. Nah ya sudah kalau gitu, kan gitu ya. Tidak menerapkannya itu bukan karena mengingkari hukum itu sebagai hukum yang paling baik, tetapi ya ora iso nerapke memang gitu loh ya, terhalang gara-gara itu. Berikutnya beriman kepada Al-Quran beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, baik huruf maupun maknanya. Nah, ini kalam itu perkataan ya, perkataan Allah. Jadi Quran itu kalamullah. Maka kelebihannya itu seperti kelebihan Allah. Fadlu kalami ala sa'iril kalam kafadli ala sa'iril khalaik. Ada hadis qudsi kan ya. Allah itu berkalam begitu. Keutamaan kalamullah itu dibanding dengan omongan-omongan yang lain seperti keutamaanku Allah dibanding dengan makhluknya. Jadi Al-Quran itu memang bukan Allah, tapi kalamullah, perkataan Allah. Nah kan mau sekedar omongan, nanti dulu loh, omongan tapi yang ngomong Allah loh itu, gitu loh ya, perkataan Allah loh itu, bukan perkataan manusia loh, perkataan Allah itu, perkataan Allah, sehingga kedudukannya tinggi. Lah mengimani seperti itu sampai pada tingkat iki huruf-hurufnya itu juga semua kalamullah itu. Alif, lam, mim itu semua kalamullah itu. Sehingga kita membaca meyakini bahwa itu kalamullah gitu loh. Bukan sekedar enangnya koyo diwaca ngono, bukan. Sampai pada tingkat yang seperti itu. Kita tidak tahu maknanya. Alif, lam, mim maknane apa? Alif, lam, ra maknane apa? Kaf, ha, ya. Gimana? Ain shot itu ya, kaf ha, kaf ha ya ain shot ya, ya. Itu apa maknanya? Tidak tahu, memang tidak tahu. Orang itu mutasyabihat kok, orang ngerti. Neng iman itu ya kalamullah, gitu loh ya.
Kalam Allah juga. Lah apa maknanya? Allahu a'lamu bimuradihi gitu kan. Allah lebih tahu tentang maknanya. Tapi beriman itu kalam Allah. Itu ya. Itu nasihat kepada kitab Allah. Sudah. Nasihat kepada Rasul Allah. Untuk akeh ini. Mengikutinya tidak mengikuti selainnya. Ini seperti saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kita itu nek ada nabi melakukan sesuatu, maka kita harus meyakini itu yang paling apik iya apa yang ngono kuwi. Paling apik. Bahwa kita belum mampu lain hal. Gitu loh ya. Karena memang kedudukannya kan tidak wajib ya. Jadi gampangnya ada yang wajib, ada yang tidak. Jadi misalnya yang paling gampang saja baju gitu. Nabi mengatakan ilbasu siyabakumul bayad atau siyabakumul bido, pakai baju yang putih. Ya kita harus tahu, harus meyakini yang paling apik ini klambine putih, paling apik. Bahwa ora putih ora apa ora dosa, gitu loh ya. Cuman sing apik putih. Kenapa? Nabi ngomong ngendika gitu masalahnya. Karena gitu tuh ya. Kenapa gitu tuh? Kenapa? Itu tadi mengikutinya tidak mengikuti selainnya itu gitu. Ya, mengikuti Nabi. Nanti kalau ada satu tingkat tertentu jadi wajib, misalnya sholat. Nah, sholat kudu melu Nabi carane sholat ki, orang ngarang dhewe. Ndak. Orang melu Nabi, orang payu salate. Sholatnya enggak laku. Seperti dulu pernah saya sampaikan kan. Hadis pokok dalam ibadah itu kan itu dalam sholat itu kan hadis al-musi'u sholatahu itu kan orang yang buruk sholatnya. Nabi sedang duduk, ada seorang sahabat datang sholat dia. Selesai sholat, salam kepada Nabi, ucapkan salam, dijawab salamnya, lalu Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Satu kali. Orangnya tadi didhawuhi sholat, ya sholat wae wis. Padahal dia habis sholat. Habis sholat di dekatnya Nabi ya perso, Nabi ya tahu, bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu. Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Atau sudah sholat. Yang kedua, selesai sholat, salam, datang lagi kepada Nabi, ucapkan salam, Nabi menjawab salamnya, Nabi ngendika lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu karena kamu belum sholat. Wis ping pindho padahal. 2 kali sholat, Nabi lihat, Nabi tahu, Nabi mengatakan kamu belum sholat, sholat lagi kamu sholat dulu, kamu belum sholat. Sholat yang ketiga dia, yang ketiga kalinya selesai sholat, datanglah kepada Nabi, ucapkan salam lagi, Nabi masih mengatakan, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. 3 kali. Akhirnya sahabat tadi, dia cerdas juga, cerdasnya begini, ya Rasulullah, la astati an usolli ahsana minha ya. Aku tidak mampu sholat lebih bagus daripada ini. Ya sholat ini yang terakhir ini sudah tak apik iki. Paling apik sholat saya itu kayak gini nih. Alim nih ya Rasulullah, ajari saya ya Rasulullah. Piye caranya sholat sing saya niku pripun kula diajari. Nek ngeten iki jek durung payu salate gitu lah makanya. Sholatnya masih dianggap belum sholat. Terus gimana lagi saya mau sholat, ajari saya. Terus Nabi ngajari sholat. Maka sehingga itulah dikatakan sebagai hadis pokok dalam sholat itu di situ tadi, gitu ya. Kalau sholat, kamu berdiri, menghadap kiblat, begini, dan seterusnya itu ya. Itu contohnya. Itu wajib. Sholat kaya Nabi, wajib. Gitu. Kaji kaya Nabi, wajib itu. Bukan kok ngene oleh, orang kudu ngene. Ya enggak, ya gitu itu. Gitu loh, harus kayak Nabi itu. Bahwa di sebagian keadaan Nabi memberi kebebasan. Ada orang tanya, Rasulullah, hari nahar kan ya. Saya sudah nyembelih, padahal saya belum tahalul. Sudah, tahalul kamu sana. Tidak ada masalah. Saya sudah melempar jumlah padahal belum nyembelih. Sudah kamu nyembelih sana, wala haroja, tidak dosa. Saya sudah nyembelih belum melempar jumlah, sudah irmi, wala haroja, kan gitu kan ada ya. Dia tanggal 10 itu bisa dibolak-balik. Ada keterangannya, jelas. Tapi kalau yang pokok-pokok, wukufnya ini, ya tidak ada yang lain, ya gitu cara ngerjakannya. Bukan kok ngarang dewi, enggak gitu loh. Karena itu yang disuruhkan oleh Nabi. Gitu ya, maka mengikutinya tidak mengikuti selainnya. Itu nasihat kepada Rasulullah. Lalu nomor 2, beriman bahwa beliau itu adalah utusan Allah yang benar, tidak berdusta dan tidak didustakan. Gitu. Kalau dalam posisi normal gitu ya, mungkin orang bisa. Tapi kalau dalam posisi-posisi tegang, dalam keadaan menghadapi musuh atau dalam keadaan apa istilahnya emosinya jadi pemuncak gitu, kadang-kadang orang itu tidak bisa menerima. Contoh yang paling gampang adalah ketika Nabi
mau menandatangani perjanjian, bukan menandatangani ya, tapi rasa tanda tangan, mencap lah, dicap, menyetujui perjanjian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah itu. Yang butirnya salah satunya adalah kalau ada orang Mekah, orang Islam di Mekah lari ke Medina, harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Medina lari ke Mekah atau pergi ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Medina, harus tetap tinggal di Mekah. Salah satu butirnya itu tadi. Nabi setuju. Lah Umar termasuk nggak setuju. Ini gimana Rasulullah ini kok ini kok setuju piye? Ini kan merugikan kita ini. Nah, cuma Umar, banyak yang sahabat yang lain tidak mau terima dengan itu butir itu tadi, sehingga mereka buat-buatan. Tapi kok gelem nampa ki piye to? Sampai Umar datang pada Abu Bakar. Ini bagaimana Abu Bakar? Ini Umar, ini kan ini bener Nabi kan ini? Sampai begitu tuh. Ini Nabi kita betul. Iya Nabi. Tapi kok merindai gini? Gini kata Abu Bakar, Umar, dia itu Nabi dibimbing oleh wahyu. Sudah begitu saja. Kita percaya, kita ikuti saja. Itu kata Abu Bakar, satu-satunya sahabat yang mau terima Abu Bakar. Wis ra mikir. Wis pokoknya Nabi memutuskan mesti paling apik wis. Yakin. Gitu kan. Artinya ada saat-saat tertentu di mana orang itu bingung juga, iki piye to? Lah karena kayak ada orang kayak Abu Bakar tadi, akhirnya orang-orang mau terima wis ya wis kayak ditompo. Ternyata itu karena Nabi dibimbing oleh wahyu kan dibimbing oleh wahyu, ternyata butir yang dianggap merugikan itu sidane malah menguntungkan muslimin kan gitu. Ada orang namanya Abu Basir melayu saka Mekah tekan Madinah, diuyak kayak diuyak jak balik ke Mekah. Abu Basir ya saya dilindungi, saya bilang raiso, saya terikat perjanjian, kamu lari dari Mekah tanpa izin walimu, dikejar, balik ke Mekah, saya tidak bisa membantu. Ya sudah, tak serahkan pada mereka. Bawa pulang. Dalam perjalanan Abu Basir mikir, kengko aku tekan Mekah di penjorone, disiksa neh, jadi kafir meneh, tak terima dia. Akhirnya dua orang yang membawa dia itu satunya dibunuh, pateni Abu Basir, mati sini Melayu wedi gitu loh. Di sini mati, sini wedi Melayu. Akhirnya Abu Basir kan lolos lah ya, tidak bawa ke Mekah, datang kembali ke Medina, bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sudah memenuhi janjimu ya Rasulullah, engkau sudah memenuhi janji tidak menerima aku, tapi aku juga tidak mau dijadikan kafir lagi. Akhirnya saya bunuh itu, satu orang saya bunuh, yang lainnya satunya lari, mungkin mau sekarang dia lapor ke Mekah, saya tidak akan tinggal di Medina. Nah, tinggal di Medina kan nggak boleh, saya akan cari tempat di pinggir laut sana. Saya tak akan ke sana ya Rasulullah, sekarang ini waktunya, masanya, saatnya orang-orang yang dihinakan, yang ditekan akan jadi berandalan kayak gitu. Poba sendam lah itu. Pokoknya ada kafilahnya orang Quraisy lewat situ, tak cegat, tak perampok, tak jikuk duitnya, tak kon mulih karena uangnya saya ambil, barangnya saya ambil. Nah, gitu. Akhirnya orang-orang silahkan. Orang-orang kayak Abu Basir ini banyak. Akeh balane gitu, termasuk Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail, ada lagi Salamah itu ya, Salamah adiknya Abu Jahal itu, Salamah bin Hisham ya. Ada beberapa orang lagi, termasuk Walid bin Walid, kakaknya atau adiknya Walid bin Walid termasuk di situ. Sudahnya mereka jadi berandalan gaweane nyegati wong kafir gitu loh. Wong kafir waktu cegat, cukup dite, cukup bandane itu. Akhirnya begitu tadi. Karena itu tadi. Dan tidak ada wong Madinah kok melayani Mekah itu tidak ada. Lah opo arep ning ngono balik cekel ning ngono ya moh no. Tetap ning Madinah, tidak ada yang berangkat sana. Orang-orang Mekah semua lari ke Madinah, tapi karena nggak diterima akhirnya gabung ke situ. Diterima di Madinah nggak diterima, gabung situ, akhirnya jadi semakin banyak. Jadi kalau kata saya perampok budiman itu. Perampok budiman ini biasanya dirampok mau kafir kok itu. Kafir dirampok cukup dite, mereka suruh pulang gitu. Akhirnya begitu akhirnya orang-orang kafir malah jadi bingung terus mencabut butir perjanjian yang itu gitu ya. Baik, ini suwe tapi masih banyak, tapi ini sudah mendekati maghrib nih. Maghrib jam berapa? Jam 6 lebih. 6 lebih 5. Oh, jadi ini masih jam 17.55, masih ada 10 menit ya. Oke dulu ya. Terus beriman kepada semua berita yang beliau sampaikan, baik tentang masa lalu, masa kini maupun masa depan.
beriman pada semua berita yang beliau sampaikan. Jadi begitu ya, tidak mengkafiri. Jadi semua yang disampaikan Nabi itu mesti benar gitu loh ya. Berita yang akan datang ya benar, berita yang masa lalu juga benar. Nabi cerita zaman biyen nenek ini itu ada sapi bisa bicara gitu. Ada serigala bisa bicara. Lalu orang-orang yang waktu mendengar itu di Sahih Bukhari ada ya hadisnya. Mereka berkata, "Zibun yatakallamu." Serigala kok bisa ngomong gitu. Nabi kemudian mengatakan, "Ana wa Abu Bakar wa Umar yu'minu bihi." Gitu. Saya, Abu Bakar dan Umar itu percaya dengan cerita ini gitu. Karena apa? Termasuk tadi cerita tentang masa lalu, Nabi, sahabat-sahabat utama itu percaya, yakin dengan cerita itu. Ini termasuk tadi beriman kepada semua berita yang beliau sampaikan. Kalau masa lalu ya masa kini, ya di masa-masa itu, di hari yang sama, di waktu yang sama, kayak Ali bin Abi Thalib dan Zubair, ada satu lagi saya lupa namanya, apa Mikdad mungkin. Disuruh sama Nabi, kamu bertiga ya, kamu kejar. Itu ada seorang perempuan setengah baya itu ya, separuh baya mungkin perempuan usia 40-30 tahun itu. Dia itu akan ada di sana, kamu cari, nanti kamu ketemu di sana, ketemu sama dia di kebun namanya kebun Khoh. Di apa namanya? Kebun Khoh itu namanya. Kalau ketemu di sana, ciri-cirinya kayak gini, kalau kamu ketemu dia, kamu minta suratnya itu. Surat dari seorang dari Madinah sini mengabarkan tentang bahwa kita nanti akan menyerang Mekah, kan satu Mekah itu. Nah, kamu cari, minta suratnya. Kejar bertiga ini, Ali, Mikdad sama Zubair tadi kalau salah ya, kalau lupa satunya. Bertiga ini kejar, terus sampai ketemu perempuan tadi di Raudhatul Khoh, tadi Raudhah kebun namanya Khoh. Ketemu perempuannya ini, betul, si cirinya seperti yang disampaikan Nabi. Terus kata Ali, mana suratnya? Berikan pada kami surat itu. Saya nggak bawa surat, geledai, nggak ketemu suratnya itu. Wow, kalau tasnya digeledai, bawa apa unta atau kuda-kudanya digeledai, nggak ada ketemu. Kata Ali bin Abi Thalib, saya percaya, saya yakin Nabi itu tidak pernah berdusta, Nabi selalu ngomong benar. Sudah, sekarang pilih mana? Kamu pilih serahkan surat itu atau tak udani kamu, tak telanjangi kamu, copot semua baju kamu, tak bulai sampai kecekel. Gitu. Pilih nanti. Akhirnya dia menyerah. Akhirnya dia keluarkan surat itu dari gelungan rambutnya digelung gitu. Di situ ada suratnya itu. Dia pakai kerudung ya, pakai rambutnya itu panjang terus digelung, diikal itu, kemudian suratnya diletakkan itu, diambil, serahkan pada Ali, lalu dibawa pada Nabi SAW. Itu contoh mempercayai beriman di masa kini, di masa itu juga gitu loh. Akan terjadi gini, kejar sampai tidak ketemu pun Ali dan sahabat yang lain yakin ini mesti ngapusi wong iki. Nabi ra tahu ngapusi ya, mesti wong iki ndelik gitu. Cuman kita tidak dapatkan goleki kalau ketemu. Maka tadi Ali mengatakan, "La ujaridan lagi, tak telanjangi kamu, tak telanjangi bulat kamu kalau kamu enggak mencerahkan." Gini endi? Kamu serahkan atau tak telanjangi? Akhirnya dia serahkan. Kan gitu tuh ya. Contohnya masa kini, masa depan. Nanti akan ada dajjal, nanti akan ada hari kiamat, diterangkan oleh Nabi seperti ini, nanti di sirat seperti ini, orang itu akan berjalan, ada yang secepat kilat, ada yang secepat orang berlari, ada secepat orang naik kuda. Itu ya benar, ya dipercayai gitu loh. Itu wujud percaya kepada nasihat pada Rasul itu seperti itu. Orang kok ini cerita loh ya, buah bener bola enggak, pasti benar itu. Orang kok buah bener bola pasti benar. Kalau sampai tidak ya berarti kita tidak menasihati Rasul, tidak menasihat pada Rasul, tidak percaya kok, kan itu ya. Jadi sedetail apapun juga, mungkin kita sekarang nggak membayangkan bakal kok oyong ngono. Tapi itu terjadi, yakin terjadi karena itu Nabi yang bersabda, begitu ya. Yang keempat melaksanakan perintahnya, yang kelima menjauhi larangannya. Tadi kita kalau ini Nabi, berarti Nabi nyuruh kita laksanakan. Ma amartukum bihi fa'tu minha mastata'tum, sekuat kemampuan kita. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu, apa yang aku larang kalian jauhi. Larangnya dijauhi semuanya. Kalau perintahnya kita kerjakan sekuat kemampuan masing-masing, karena satu orang mungkin kemampuannya berbeda dengan orang yang lainnya. Ya, baik, ini sudah jam 6, nanti sudah mendekati buka ya. Sampai di sini belum bisa selesai, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang, mudah-mudahan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan.